Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin wa tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwati fillah, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, sungguh merupakan nikmat yang patut untuk menjadikan kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, utamanya nikmat iman dan kesehatan, sehingga kita masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu mendirikan salat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik, teladan utama kita yang sangat kita harapkan syafaatnya di hari akhir nanti. Alhamdulillah, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Ketika terjadi dalam sirah nabawiyah itu dikisahkan pada waktu Fathu Makkah, ya, ketika Rasulullah dan para sahabat memperoleh kemenangan yang gemilang waktu itu, ketika terjadi penaklukan di Makkah. Setelah itu turun sebuah surah yang saya yakin kita semua sudah sangat menghafal, yaitu surah An-Nasr. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi ketika datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa, dan engkau menyaksikan, engkau melihat manusia itu yadkhuluna fi dinillahi afwaja, masuk ke dalam agama Allah ini secara berbondong-bondong. Maka perintah Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu adalah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah dan pujilah, bertasbihlah dan memujilah, pujilah nama Allah, nama Tuhanmu, bihamdi rabbika wastaghfir, dan mohonlah ampunan kepadanya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Betapa di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan penting kepada kita, bahwa ketika kita memperoleh sebuah kemenangan, ketika kita berhasil mendapatkan kesuksesan, maka sebenarnya kesuksesan itu datangnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang dia itu berhasil melampaui ujian-ujian berupa kesempitan, dengan terbatasnya harta, dengan penyakit, dengan adanya kesulitan-kesulitan yang hadapi dalam hidupnya, yang ketika dia mendapatkan itu semua, dia kemudian mengingat Allah, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan sholatnya. Tetapi ketika dia kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesuksesan, dengan kemenangan, dengan keberhasilan, kemudian dia gagal mendapatkan keimanan yang lebih baik, gagal untuk mempertahankan keimanannya, gagal untuk mempertahankan ibadahnya, karena dia lupa
bahwa kesuksesan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, yang kadang-kadang orang itu kemudian merayakannya dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariah, melupakan bahwa itu sebenarnya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak kemudian memanfaatkan kemenangan itu untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka adalah sebuah hal yang penting bagi kita untuk kita jadikan catatan bersama adalah ketika kita memperoleh kesuksesan, maka pesan Allah Subhanahu wa taala adalah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jadi kita bahkan diperintahkan untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mungkin ada bibit-bibit dalam hati kita yang berpotensi untuk kemudian justru malah menjadikan kita orang yang sombong. Kemudian yang kedua, sebagaimana dikisahkan dalam Sirah Nabawiyah, apa yang beliau lakukan pada waktu itu, di antaranya adalah beliau menyampaikan, barang siapa masuk rumah Abu Sufyan maka dia selamat. Seorang Abu Sufyan yang dulunya memusuhi beliau sallallahu alaihi wasallam, bahkan berkeinginan untuk membunuh beliau, bahkan menjanjikan hadiah bagi orang-orang yang berhasil membunuh beliau, yang kemudian tetapi dia masuk Islam tidak lama menjelang Fathu Makkah itu. Ternyata ketika Fathu Makkah terjadi, beliau berhasil memperoleh kekuasaan, beliau berhasil mendapatkan kemenangan. Itu tidak kemudian kemenangan itu identik dengan balas dendam, tetapi justru beliau memberikan penghormatan dengan menyebut nama Abu Sufyan secara khusus. Barang siapa masuk rumah Abu Sufyan maka dia selamat. Hal ini juga menjadikan pelajaran bagi kita bahwa hendaknya selain memberikan maaf kepada orang yang mudah, memberikan maaf kepada orang yang mungkin dulu pernah menyakiti kita, pernah memusuhi kita, beliau mencontohkan kepada kita bagaimana melembutkan hati saudara kita, sehingga Abu Sufyan yang dulunya memusuhi Rasulullah SAW berbalik menjadi orang yang semakin kokoh dalam keislamannya dan dalam membela agama Islam. Dan semoga kita tergolong dalam barisan orang-orang yang mampu senantiasa memberikan maaf kepada saudara-saudara kita yang mungkin dulu pernah memusuhi kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelembutan kepada hati saudara-saudara kita dan hati kita untuk bisa bersama-sama menggapai kemenangan yang sebenarnya, kemenangan yang tidak melupakan kita, kemenangan yang akan mendapatkan keberkahan, karena dengan kemenangan itu kita memanfaatkan untuk benar-benar mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memanfaatkannya untuk hal-hal yang dapat meningkatkan kualitas diri kita dan masyarakat yang ada di sekitar kita. Karena orang yang berhasil mendapatkan kemenangan seperti halnya dalam Fathu Makkah itu, maka dia akan menjadi lebih efektif dalam berdakwah. Makanya sampai-sampai kemudian orang-orang
digambarkan masuk ke dalam agama Allah ini secara berbondong-bondong. Mungkin itu saja dari saya pagi ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.